Halo, halo, halo. Halo anak Indonesia, anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak yang luar biasa. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Studi Zaro Mendova. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melihat video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah anak-anak, mari kita akan meneruskan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini anak-anak kita akan belajar di mata pelajaran tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia pembelajaran 1. Ayo anak-anak, mari kita teruskan belajar dengan penuh semangat. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, perhatikan ini gambar anak-anak. Ini ada gambar mulai dari kecil ya, masih dibungkus dengan kain. Nah, ini sudah mulai merangkap, berdiri, mulai sekolah dan sudah tua atau sudah dewasa. Itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir anak-anak, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor anak-anaknya. Ini anak-anak sesuai dengan gambar tadi, yaitu terus tumbuh dan bertambah besar. Namun setelah dewasa seperti ini ya, dia berhenti. Dan perkembangan emosi manusia anak-anak tetap berkembang. Perhatikan gambar Udin berikut ini anak-anak. Nah, ini gambar Udin anak-anak. Dia waktu kecil masih dibungkus dengan kain. Setelah itu merangkak, lalu diajari berjalan dengan ibunya. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Bagaimana anak-anak? Bisa enggak anak-anak menemukan perubahan? Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan merangkak. Makin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Itu anak-anaknya perubahan yang kita alami atau yang Udin alami sejak bayi. Nah, ini lagi anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah sampai pada gambar ini apa perubahannya anak-anak? Nah, pada waktu bayi kan si Udin ini minum susu. Nah, setelah dia besar lalu makan. Dia makan sendiri. Apakah anak mengalaminya? Ya. Nah, waktu kecil kita hanya minum susu dan belum bisa makan sendiri. Ya, sama dengan gambar Udin ini. Nah, saat kita tumbuh besar, kebutuhan makanan kita bertambah dan kita bisa makan sendiri anak-anak. Nah, itu yang dialami Udin atau juga yang kita alami ya. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah
mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini anak-anak ya. Nah, informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat badan, tinggi badan saat lahir ya, atau panjang ya. Selain itu kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam berangkat dan berjalan. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak ya. Lakukan nanti kegiatan ini ya, kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah. Ini biasanya lakukan untuk ibu, dan juga kalau ada bapak ya, atau ayah dan ibu, untuk mendapatkan informasi tersebut. Tulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah, di sini anak-anak Bapak coba bantu ya, seperti ini. Yang pertama kamu tanyakan adalah seperti ini pertanyaannya. Berapa berat badan saya waktu lahir mama, atau papa, atau ibu, atau ayah? Nah, itu ya. Jadi kamu nanti tahu berapa berat badanmu waktu lahir. Kedua, berapa tinggi badan saya waktu lahir mama? 3. Pada umur berapa saya bisa telungkup mama? 4. Pada umur berapa saya bisa merangkak mama? 5. Pada umur berapa saya bisa berjalan mama? Itu anak-anak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kamu lakukan untuk mewawancarai orang tuamu ya. Ayo anak, kita terus belajar dengan penuh semangat. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tambah berat seperti tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan, contohnya seperti terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu anak-anak. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari mencoba anak-anak berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ini anak-anak ya. Ini gerakan pertama. Nanti ini bisa kamu belajar dengan ibu atau kakak atau ayu ada temanmu di rumah ya. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban ya. Itu gerakan pertama anak-anak. Lalu gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan menirukan air hujan turun anak-anak ya. Lalu gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk seperti huruf U. Nah, seperti ini anak-anak ya, dia membentuk huruf U. Diletakkan dulu, yaitu pemulaan bengkokkan seperti ini, seperti huruf U ya. Nah, ini gerakan keempat anak-anak. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Nah, ini anak hati-hati, jangan kuat-kuat ya, nanti bisa juga pergerakan tangannya bisa sakit, makanya dipelan-pelan dulu ya. Nah, ini gerakan kelima anak-anak. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat
Lalu kembalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Ya anak-anaknya, nanti latihan bersama ibu atau kakak atau orang tua di rumah ya, atau siapa saja, atau dengan temanmu ya. Nah, gerakan ke-6 anak-anak. Gerakan ke-6 adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Ya anak-anak ya. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Nah, kalian juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan anak-anaknya. Mari kita coba anak belajar penjumlahan dan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman anak-anaknya. Mari kita mulai anak-anaknya. Nah, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada angka 2653 ditambah 3302 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana mengerjakannya anak-anak? Mari kita mengerjakannya dan mengerjakannya dengan cara bersusun pendek ya, seperti yang sudah kita pelajari di subtema 1 ya. Ini anak-anak 2653 ditambah 3302. Nah, sekarang kita jumlahkan anak-anak. 3 ditambah 2 sama dengan ya 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi akhirnya jumlahnya adalah 5.955 ya. Nah, kerjakan latihan berikut anak-anak. Nah, ini ada soal-soal anak-anak. Mari kita belajar bersama-sama dan ikuti dengan cermat ya. Perhatikan baik-baik. 1693 ditambah 5204 ya, yaitu titik-titik. Nah, sekarang kita jumlahkan anak-anak ya. 3 ditambah 4 7. Jadi ini dulu yang pertama anak-anak perhatikan ya, sebelum kita teruskan. Tempatnya itu harus sejajar ya. 9 ditambah 0 9, 6 ditambah 8 6 ditambah 2 8, lalu 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi 1693 ditambah 5204 adalah 6897 ya. Ini soal kedua anak-anaknya. 4025 ditambah 1102 ya. Anak-anak sudah tahu ya cara membacanya ya. Sekali lagi Bapak baca, coba perhatikan. 4025 ditambah 1102 ya, ditambah sama dengan titik-titik. Nah, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 0 ditambah 1 sama dengan 1, lalu 4 ditambah 1 sama dengan 5 anak-anaknya. Nah, itu caranya. Sekarang 7143 ditambah 1602 sama dengan ya, 3 tambah 2 sama dengan 5, 4 tambah 0 sama dengan 4,
1 tambah 6 sama dengan 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi itu hasilnya anak-anaknya. Ya, jadi 8.745. Kita lanjutkan anak-anak contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, ini cara menyimpan anak-anak ya. Coba diperhatikan. 1.200 ditambah 2.900 sama dengan titik-titik. Ini coba kita kerjakan dengan cara bersut pendek anak-anaknya seperti kemarin-kemarin yang sudah kita pelajari. Ini 1.200 ditambah 2.900, kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, yang kita tulis anak-anak cuma 1. Lalu kita simpan 1 di atas ribuan. Kenapa disimpan, Pak? Karena sudah nilainya ke ribuan, ya. Ratusan ditambah ratusan kan, kalau lebih menjadi ribuan ya. Jadi dijumlahkan anak-anak. 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi jumlahnya sama dengan 4.100 ya. Ayo kita lanjut mengerjakan latihan soal seperti berikut ini. 5.176 ditambah 4.328 adalah titik-titik. Kita jumlahkan anak-anak seperti tadi. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Kita tulis 4. Karena satuan ditambah satuan lebih dari 10, maka kita simpan di puluhan. 1 ditambah 7 ada 8, ditambah 2 sama dengan 10. Jadi kita tulis 0. Lalu kita simpan 1 di ratusan ya. Nah, puluhan tambah puluhan kan, kalau lebih maka dia ke ratusan. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan 5 tambah 4 sama dengan 9. Hasilnya adalah 9.504 ya. Soal yang seterusnya yaitu 2.465 ditambah 3.208 sama dengan titik-titik. Kita coba jumlahkan lagi anak-anak. 5 ditambah 3 dengan 13. Maaf ya, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, jadi kita simpan 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya. Tuh. Sekarang soal nomor 3. 4.729 ditambah 2.863 sama dengan titik. Seperti tadi, satuan dulu kita jumlahkan ya, dari satuan ya, jangan dari ribuan ya, selalu dari satuan. 9 tambah 3 sama dengan 12, kita simpan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3, ditambah 6 sama dengan 9. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Tulis 5, kita simpan 1. 1 tambah 4 sama dengan 5, tambah 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7.592. Itu adalah cara menyimpannya, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Dan ini lagi soalnya ya. 5.730 ditambah 2.863 anak-anak. Nah, kita jumlahkan seperti tadi. 0 ditambah 3 sama dengan 3, 3 ditambah 6 sama dengan 9, 7 tambah 8 sama dengan 15. Simpan 1. 1 tambah 5 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8. Jadi jumlahnya 8.593.
Lalu ada lagi anak-anak soal 3657 ditambah 2863. Ya, kita jumlahkan lagi seperti tadi. 7 tambah 3 sama dengan 10. Kita tulis 0. Simpan 1. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Kita tulis 2. Kita simpan 1. 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, lalu kita tulis 5. Kita simpan 1. 1 tambah 3 tambah dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6.520. Itu anak-anaknya cara menghitung dengan teknik menimbang. Anak banyak latihan ya. Tapi itu harus berlatih terus. Dan kita harus menyenanginya sehingga kita cepat mengerti ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini di mata pelajaran tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Segala kekurangan kelemahan, ya, kesilapan, kita maaf, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya, itu pembelajaran kedua.